Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi kayaknya aminnya kok enggak semangat ini. Inggih. Apakah enggak semangatnya karena ngantuk atau enggak semangatnya karena puasa? Pak Bar itu mojok tuh belakang. Nek mojok biasanya ngantuk terusan. Ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah berapa lama ya Pak Budi sayang isi? 3 bulan lebih ke. Sebelumnya saya ngisi tentang psikologi senyum ya kayaknya. Dan kayaknya dipraktekkan nggih Bapak Ibu nggih? Iya, kayaknya senyum-senyum semuanya meskipun mungkin uangnya kurang gitu ya. Iya, senyum-senyum terus. Tapi katanya Pak Agus kemarin kalau dipertanyakan kalau senyum-senyum terus itu ya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kita yang senantiasa kita nantikan insya Allah syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin kajian tentang puasa itu sudah banyak macamnya. Yang dari sisi fikih atau hukum sampun sudah berkali-kali bahkan mungkin dari sebelum Ramadan sampun. Dari yang mungkin saya juga alfa berapa kali itu sudah mengkaji dari sisi hukum. Dari sisi tafsir ya kemarin juga sudah. Nah mungkin dari ketauhidan sudah. Nah mungkin agak berat dikit ini materinya. Ini agak berat, tapi mudah-mudahan tidak berat. Hari ini kita akan lebih memperdalam lagi dan mudah-mudahan dari materi ini menjadikan kita lebih semangat berpuasanya. Topik hari ini kita akan membicarakan sesuai bidang keilmuan saya Bapak Ibu, biar tidak dolim kalau nanti saya berbicara dari bidang ilmu yang lain. Saya akan mengupas tentang psikologi orang berpuasa ya, karena bidang saya psikologi. Nah terkait dengan psikologi orang berpuasa ini Bapak Ibu, jadi orang Islam itu ya apa harus pede atau seperti apa nanti kita lihat. Jadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan puasa ya, sebenarnya ini sudah terjadi dari beberapa di dalam tradisi agama. Jadi mboten Islam tok yang menganjurkan atau memiliki kewajiban untuk berpuasa itu tidak hanya di agama Islam saja.
tapi ada dipraktikkan di beberapa tradisi agama-agama yang berada di dunia. Nah, kalau di agama-agama lain selain Islam atau semua agama ya, itu kalau disimpulkan puasa ini memiliki kegunaan. Fungsi dari puasa itu untuk memenuhi kebutuhan metafisik. Kebutuhan metafisik ini kebutuhan ingkang boten ketinggal. Kebutuhan yang tidak tampak, namanya aja metafisik. Nah, biasanya kangge napa poso menika di agama-agama itu yang pertama menika kangge pembersih jiwa. Jadi mungkin nanti ada yang relevan dengan yang di Islam, ada yang tidak. Yang kedua ini, mungkin yang tidak relevan di Islam, penebusan dosa. Jadi kalau ada berdosa sesuai dengan kriteria agama tertentu, maka tebusannya dengan dosa dengan berpuasa. Menebus dosanya itu dengan berpuasa. Kemudian juga dipraktekkan dalam kepentingan untuk pemurnian atau pelatihan mental. Dan ini kemudian diadopsi di dalam keilmuan kedokteran. Nah, kemudian juga bahwa puasa itu bertujuan melatih disiplin dan kesabaran. Sehingga dari poso ingkang dipun lakoni gitu ya, semua agama menika berdampak secara singkat bisa dikatakan berdampak pada psikologis. Psikologis napa Pak Budine dibahasake? Psikis, jiwa, ten jiwa gitu ya. Ten jiwa ya. Dan menunjukkan pada sebenarnya arahnya itu kepada peningkatan kualitas kepribadiannya. Jadi meningkatkan kualitas kepribadian dan di dalam kesejahteraan psikologisnya. Jadi yang dijadikan di sini menjadi implikasi dari puasa itu kepada yang pertama adalah terkait dengan kualitas kepribadian dan yang kedua adalah terkait dengan kesejahteraan pribadi. Jadi kalau kualitas kepribadian berarti menika terkait dengan perilakunya lebih baik, perasaannya kesejahteraan berarti kesejahteraan pribadi itu perasaannya, emosinya lebih baik, spiritualnya lebih baik dan itu menjadi kualitas pribadi yang terakumulasi di dalam diri manusia yang menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat dari berbagai agama. Mengapa kita penting melihat beberapa agama? Kalau saya baca kadang-kadang kita melaksanakan puasa itu ada beberapa ya, terutama yang pernah saya teliti itu puasanya Kejawen ya. Itu mirip-mirip yang agak melenceng dengan puasa yang digariskan, yang dijadikan tuntunan di Islam. Nah, ini salah satunya kita mengecek di puasanya orang Buddha. Orang Buddha ini kalau Magelang itu apa namanya candinya? Mendut ya, di Candi Mendut. Nah, ini biasanya orang Buddha ini melaksanakan puasa itu disebut dengan puasa Opusata. Nah, dan tanggal puasa bergantung pada aliran Buddhanya. Nah, umat Buddha ini ketika berpuasa masih diperbolehkan minum maupun dia diperbolehkan minum namun tidak boleh makan.
Jadi puasanya orang Buddha itu boleh minum, tapi kalau makanan tidak boleh. Nah, selama puasa, guyu toh? Nah, niku posone wong Buddha. Berarti nek Bapak Ibu posone kok masih nginum, itu berarti posone tiyang Buddha. Nah, selama puasa umat Buddha itu harus melaksanakan 8 aturan yang disebut oleh Opusata Sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan kegiatan seksual, tidak berbohong, tidak makan pada siang hari hingga dini hari. Berbeda kan? Siang hari, jadi mulai posone mulai awan sampai nanti tengah malam, dan tidak menonton hiburan atau memakai kosmetik, parfum dan perhiasan bagi yang perempuan. Laki-laki juga orang Buddha itu karena pakai perhiasan ya. Kalau saya pernah ke Thailand gitu ya. Kalau di Thailand tuh kalau di kita kan laki-laki nggak pakai perhiasan ya, di sana tuh pakai perhiasan lah. Ini harus dilepas ketika berpuasa. Nah, kalau Bapak Ibu melaksanakan puasa yang seperti ini posone tiyang Buddha. Nah, monggo kita cek lagi di puasanya tiyang Hindu. Nah, bagus tujuannya. Hindu menika melakukan puasa menika kangge melatih diri dan mencapai pemurnian batin. Jadi ngresiki ati. Yang Hindu. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia itu yang banyak mayoritas Hindunya kan di Bali. Nah, yang dilakukan namanya puasanya upawasa. Nah, ini salah satu tradisi di agama Hindu. Nah, puasanya ini ada puasa wajib, ada puasa tidak wajib menurut orang Hindu. Puasa wajib ini puasa Siwaratri namanya. Nah, nanti ada hari raya Nyepi, kemudian kemarin ya Nyepi ya, pas bareng malah Nyepi itu kan pas bareng hari kita puasa. Umat Hindu juga memperingati hari Nyepi. Nah, kemarin pas ketemu dengan teman-teman yang berada di Bali, itu agak prihatin, besok niku kula sahure pripun niki wak mati lampu. Nah, itu. Kan kalau Nyepi semuanya mati lampu. Enggak boleh menyalakan lampu, makanya bandar udara pun itu harus tidak boleh dioperasionalkan kalau hari Nyepi. Lah ini terus saya kalau mau sahur nunak-nunuk tuh. Nah, gitu. Nah, karena pas membarengi hari Nyepi di Bali. Nah, kalau umat Hindu menjalani puasanya itu kalau Siwaratri itu tidak boleh makan dan minum mulai dari matahari terbit. Nah, berarti tidak seperti kita. Kalau kita kan dari mulai fajar ya. Kalau orang Hindu itu mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Nah, kalau terbenamnya mungkin hampir sama ya. Nah, ini berlangsung setiap panglongping nih, enggak ngerti nih. 14 tilem kapitu atau prawaning tilem kapitu. Nah, puasa purnama ini biasanya tadi saya sampaikan di hari Nyepi, dan ada yang puasa tidak wajib, itu namanya puasa Dharma Sastra. Ini berlangsung posone 3 dinten. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ada puasa 3 hari, nggak jelas tujuannya, beda ya kalau ada puasa sunnah, puasa tengah bulan kan 3 hari juga. Nah, tapi kalau poso kok 3 hari tapi nggak jelas tujuannya, Bapak Ibu berarti ngikuti posone tiyang Hindu. Nah, posone meneh dimulai dari mulai terbit matahari. Lu tambah mencirikan posone tiyang Hindu. Nah, mudah-mudahan di kita tidak begitu ya. Tapi di sebagian, karena saya pernah penelitian tentang kejawen ya, disertasi
disertasi itu tentang kejawen, ada poso ngrowot, ada poso mutih, ada poso macam-macam ya di Jawa itu. Nah, gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau tidak kemudian kita pahami bersama, nah ternyata poso yang dilakukan kita itu tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, wonten meleh Bapak Ibu ada yang disebut dengan agama Bahai. Di agama Bahai ini adalah agamanya orang Persia sebenarnya. Nah, yang sekarang disebut dengan negara Iran ya. Nah, posonya orang Bahai ini berlangsung 19 hari. Ya, 19 hari. Nah, padahal ngitungnya hari itu beda dengan kita ya. Ada kalau orang-orang Persia itu ada menghitung itu ada 19 bulan dan dengan hitungan 19 hari per bulan. Jadi selama 361 hari itu ada kewajiban puasa 19 hari. Lah kalau Bapak Ibu melaksanakan posonya 19 hari seperti yang dilakukan oleh orang Bahai, berarti Bapak Ibu melakukan puasa yang ini puasanya adalah puasa orang Bahai. Ada lagi. Nah, tiang Kristen baik mungkin Katolik atau Protestan itu juga wonten poso. Nah, posone tiang Kristen mungkin sebagian ada tetangga kita ya. Nah, ada poso tiang Kristen. Nah, salah satu yang wajib itu adalah puasa Prapaskah, 40 hari sebelum Paskah. Tapi puasanya orang Kristen itu tidak makan daging. Ya, jadi masih sambil boleh makan. Iya, itu. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kok katanya poso, tapi posone enggak makan daging, nah niku berarti panjenengan poso tiang Kristen. Nah, wonten melih agama Yom Kippur namanya. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu posone kados mengatakan ini posone tiang Yahudi. Jadi agama di Yahudi ada Yom Kippur, itu posonya adalah 8 hari. 8 hari. Berpuasanya selama 25 jam dengan menahan haus, lapar, menahan diri dari melakukan hubungan intim. Jadi posone iki ora kerja, ratus gitu ya. Tidak menggunakan sepatu kulit atau lotion. Jadi ya, jadi ora kerja wis pokoknya berarti kon turu tok ini ya. Iya. Kon ongkang-ongkang enak banget ya. Jadi selama 25 jam. Nah, dimulai sejak matahari terbenam di hari sebelum Yom Kippur lalu berakhir di malam berikutnya. Nah, kayaknya kalau di Indonesia kalau yang Yom Kippur ada mboten Pak Budi? Mboten ya. Berarti kalau nanti kan aku lagi poso, jadi ora sah kerja, rasa berarti tambah ora sah mangan kan gitu kan. Rasa hadus gitu. Oh ya puasanya dora. Iya. Nah, ya kalau di kita kayaknya ini enggak ada, tapi yang lebih banyak tadi yang Hindu, Buddha itu di Indonesia itu banyak. Kalau di Selami ya, kalau Bapak Ibu masih mungkin ternyata di Jogja itu masih ada daerah-daerah terpencil loh. Kalau saya pernah masuk ke daerah Purwosari itu daerah-daerah Gunung Kidul itu wonten daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh oleh karena cuma sedikit. Jadi mungkin informasi-informasi itu belum banyak, seperti pengajian ini belum banyak atau mau pengajian jauh sehingga mungkin informasi-informasi tidak didapatkan. Nah sekarang dalam psikologi ya. Nah, kemarin kan mungkin definisi puasanya, definisi dari kemarin katakan fikih lah. Ini dalam perspektif psikologi,
Ini merupakan bagian penting dari peribadahan di dalam kita dan bahkan ini wajib. Tetapi ada satu, saya kemarin membaca itu, puasa itu karena situ wajib maka dia dipaksa. Dan kemudian ada beberapa ustadz mengatakan berbuat baik itu harus dipaksakan, juga puasa. Mungkin kalau puasa Ramadan tidak berat ya Pak, Bapak Ibu. Berat apa mboten Pak? Ramadan berat apa mboten puasa Ramadan? Kok ketoke kok jawabnya lirih ya? Nek puasa Ramadan iki berat mboten? Berat. Napa malih nek pun sonten nika kan lewat dalan pun abang ijo ngoten nggih. Nggih. Abang ijo kuning biru pun akeh banget gitu ya. Nah, itu rada abot apa malih nanti tengah hari ya, tengah hari itu biasanya paling berat. Nah, jadi makanya perlu dipaksa, kebaikan perlu dipaksa, terutama poso. Mungkin kalau Ramadan menurut saya itu kalau pengalaman saya itu enggak begitu berat. Enggak begitu berat menurut saya. Karena nopo? Banyak temannya. Yang sebelah kanan poso, sebelah kiri poso. Neng misalnya yang kerja di kantor juga tidak ada hidangan gitu kan, tidak ada mungkin syukuran, nggak ada gitu. Nah tapi kalau nanti puasa-puasa yang puasa-puasa sunnah, misalnya Senin Kemis lah, nanti habis Lebaran ini kan ada puasa Syawal. Waduh itu paling berat kayaknya, puasa sunnah yang paling berat yang kalau pengalaman saya itu poso Nyawal. Ya. Nyawal nanti godaannya nopo? Sawalan Pak. Halal bihalal, ya kan? Ya, acara halal bihalal. Belum nanti acara halal bihalal RT, acara halal bihalal pengajian. Mungkin nanti UFUAS juga ada halal bihalal, padahal pinginnya posonya cepet ya, waktunya terbatas gitu ya, karena hanya di bulan Syawal itu paling berat. Kalau Senin Kemis berat tetapi tidak begitu berat gitu ya, tapi juga berat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ketika Ramadan meskipun kita berat melaksanakan tapi konsone sehingga menjadi tidak berat, apalagi yang rajin ke masjid gitu, jadi semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, ya itu yang di Islam. Maka di Islam itu ada sejarah puasa sampai menjadi puasanya itu di puasa bulan Ramadan ini gitu ya. Dari Rasulullah yang Rasulullah lakukan dari awalnya sampai turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebenarnya Allah itu sudah memerintahkan puasa kepada kaum jahiliyah ya, untuk melakukan ibadah puasa, namun orang-orang jahiliyah itu menentang. Tapi puasanya berbeda dengan puasa Ramadan. Jadi sebenarnya di Islam gitu ya, Allah itu sudah menentukan puasa, tetapi tidak mau orang-orang jahiliyah menjalankan puasa. Kemudian dilanjut sebelum ayat Al-Quran mengenai puasa turun, itu Nabi Muhammad selalu menjalankan ibadah puasa selama 3 hari pada setiap bulannya, sebagaimana ibadah yang diwajibkan pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian sekarang kalau Bapak Ibu menjalankan itu yang disebut Yaumil Bid ya, puasa tengah bulan ya. Nah, juga Nabi Muhammad selalu menjalankan ibadah puasa pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan sebagai hari Asyura. Nah, setelah itu Bapak Ibu dalam sejarah
Nah, baru ada puasa Ramadan. Dari yang puasa tadi orang jahiliyah menentang, kemudian diperintahkan kembali pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Nah, perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini yang didasari oleh firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang sudah kita kaji bareng-bareng banyak dari ustadz-ustadz kita. Nah, kemudian dari turunnya ayat 183 184 di surat Al-Baqarah ini, maka puasa Ramadan menjadi satu kewajiban ibadah bagi umat Islam selama 1 bulan penuh, dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, maka kalau dari ini Bapak Ibu, dari puasa yang kita lakukan, yang kita jalankan dengan menahan diri hawa nafsu, makan minum yang dimulai dari terbit fajar sampai dengan matahari terbenam, maka ada di satu hadis Bukhari Muslim bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan katanya. Dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Walah. Oke banget nggih. Saged ngitung Bapak Ibu sedaya? Nah, tapi kalau ini puasanya benar-benar. Nah, Allah Ta'ala ini berfirman, kecuali amalan puasa. Nah, amalan puasa itu tersebut ini, jadi Allah sendiri, kalau amalan-amalan yang lain, tadi kan di sini kan Allah akan melipat gandakan. Tetapi kalau amalan puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi itu apa nggih? Minyak wangi nggih. Mereknya apa, Pak? Yo kasturi. Nggih. Nah, dari hadis itu kita oncai bareng-bareng dalam konteks psikologi. Maka salah satunya ketika kita berpuasa harus niat yang kuat, karena niat ini akan mendasari iktikat kita ya kepada apa yang kita lakukan. Nah, kemudian akan memunculkan motivasi apa ya? Motivasi apa, Pak? Dorongan. Ya, semangat. Nah, memunculkan semangat. Nah, wonten mriki semangat berpuasa itu ada 2. Ada semangat dari internal, ada semangat dari eksternal. Nah, yang seharusnya dibangun idealnya dari dalam diri dulu. Dari dalam diri dulu. Yaitu yang bersifat internal, dari kita sendiri. Makanya kalau dalam diri kita sendiri, nah, apa itu indikatornya? Indikatornya apa ya? Isi-isinya di dalamnya. Menika yang pertama, kita harus percaya diri, memiliki keyakinan diri. Maka di sini Bapak Ibu semuanya niatnya harus kuat. Nah, ini kalau niat harus kuat ini, seperti saya niatnya harus kuat ini. Kayak besok Ahad, makanya saya nggak bisa ngisi minggu depan itu mau pergi gitu ya. Ini tantangannya berat ini. Yang dulu tuh saya pernah Ramadan itu ke Sorong. Ke Sorong itu pesawat sekitar sini 4 jam ya, 4 jam, tapi transit di Makassar. Nah, itu pokoknya apalagi sekarang bandara itu jalannya jauh. Lah besok ini
juga gitu. Hari Ahad itu akan keluar pulau. Nah, itu mungkin tantangannya lebih berat. Nah, kalau niatnya tidak kuat, mesti mokah. Kan saya musafir, kan gitu ya. Kan gitu alasannya kan gitu kan. Kan boleh kan? Nah, kemarin yang dijelaskan Pak siapa namanya? Yang minggu kemarin? Oh, bukan sebelumnya. Yang Pak siapa yang sambil legi itu loh. Pak Afandi, ya kan salah satunya yang boleh membatalkan puasa itu musafir ketika kita safar. Nah, ini tantangan ini. Kalau niatnya tidak kuat gitu ya, mokah di jalan ini. Tapi mudah-mudahan niatnya kuat. Yang kedua, tekad yang tinggi dan perasaan yang baik dapat lebih mudah berpuasa karena tingginya motivasi internal. Jadi perlu keyakinan diri, kemudian perlu tekad yang kuat. Jadi kalau rasane mboten poso panjenengan sedaya berarti tidak memaknai apa yang kita lakukan. Nah, sehingga nanti rangkaian peribadahan puasa akan lepas. Nah, apalagi ini rangkaian ibadah puasa kan salah satunya Pak, maca Quran. Memperbanyak mencari pengetahuan ilmu gitu. Nah, niki abot. Nah, abote napa? Salah setunggal kan orang niku kan gadah pilihan nggih, pilihan-pilihan hidup. Nah, mungkin di jam ini kalau pilihan hidupnya enak-enak turu toh, Bu. Ngantuk bar sahur niku ngantuk kan nggih. Nah, niki alhamdulillah enggak ada yang ngantuk niki. Nah, meskipun wonten sing ngantuk. Nah, nikmat Allah menika. Nah, berarti niku motivasinya dipertanyakan. Niate ngaji apa niat ngantuk napa niat napa? Nah, ngoten niku. Oh, ngefek Pak Budi nggih. Nah, yang kedua, motivasi ini bisa dari eksternal Bapak Ibu. Yang puasa ini. Jadi internalnya kuat, apalagi kalau kita sudah membudayakan ya dengan musola al-ukhuwah ini sudah dibudayakan adanya kemudian dukungan sosial baik dari keluarga, teman maupun komunitas. Lah menika ini komunitas pengaosan. Lah nek poso menika misalnya keluarga, wah bapak era poso udat-udut gitu awan-awan gitu. Wah, ini wis ya. Bagaimana mungkin di keluarga akan poso wong mungkin orang tuanya enggak puasa misalnya gitu. Nah, kalau nanti keluar gitu ya, wong koncone ora poso tergoda ini. Ya. Pokoknya diiming-imingi makan. Kalau ini bisa berpengaruh eksternal menika yang luar itu bisa berpengaruh terhadap kita. Dan kemudian lingkungan individu. Mungkin ada di RT, RW lah. Ini kalau poso itu. Enggak, itu menguatkan puasa kita. Nah, oleh karena itu dari yang kita lakukan, manfaat berpuasa secara psikologis, yang pertama adalah dapat memurnikan sel-sel di dalam tubuh, termasuk sel otak. Iya, memurnikan sel-sel tubuh. Jadi kalau diganti ke puasa ini dari mengapa bahwa puasa itu memurnikan sel-sel di dalam tubuh termasuk sel otak. Ini berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang saya ambil, salah satunya di Rusia pada 50 terakhir ini dibuktikan bahwa fasting terapi atau terapi puasa ini efektif menyembuhkan orang-orang pengidap skizofrenia. Skizofrenia ini gini ya. Orang-orang yang memiliki gangguan mental. Loh, orang ateis mawon niku nggunakake poso nggih terapi. Ya. Mosok awak dhewe gitu kan, berarti Allah itu ada jaminan ketika kita melaksanakan puasa, ada jaminan bahwa salah satunya itu terkait dengan kesehatan. Kemudian saya ambil lagi
di Moskow ya, di Psychiatric Institute itu melaporkan bahwa puasa telah sukses dalam menyembuhkan lebih dari 900 pasien penyakit mental. Bahkan saya pernah membaca satu artikel yang hasil eksperimen tentang fasting terapi untuk mengobati orang-orang yang kecanduan narkoba. Jadi orang-orang yang kecanduan narkoba itu diminta berpuasa. Kalau orang-orang barat itu memasukkan melakukan eksperimen itu sangat-sangat teliti gitu ya. Jadi dari puasa dimasukkan seperti kayak kita itu mungkin pesantren begitu ya. Di situ puasa dengan rangkaian kegiatan-kegiatan, meskipun kegiatan tidak seperti kita Islam, tapi kemudian dari 15 hari berpuasa itu kan ini dimasukkan di pelatihan situ. Nah, keluar itu bisa terkurangi orang-orang yang remaja yang terkena narkoba. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kemudian dari hasil 2 penelitian yang saya ambil, itu puasa itu digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dalam ilmu kedokteran. Karena apa Bapak Ibu? Ya, yang saya baca di ilmu kedokteran, jadi kalau kita puasa itu mengistirahatkan saluran pencernaan beserta enzim dan hormon yang biasanya bekerja untuk mencerna makanan terus-menerus selama kurang lebih 14 sampai 18 jam. Nah, jadi usus kita itu perlu diistirahatkan. Mengistirahatkannya dengan apa? Dengan berpuasa. Jadi enggak kayak mesin slap ya. Muter terus gitu ya. Nah ini perlu diberhentikan. Nah, maka kalau kita melakukan puasa kurang lebih 14 sampai 18 jam, maka akan mengurangi yang pertama ya penyakit jantung. Nah, ini mungkin sinten sing pun turun 5 kilo, Pak? Ya, Pak Nandar sudah berapa kilo turun, Pak Nandar? Ya, ibu-ibu sudah turun berapa kilo? Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kok nek saya puasa kok lemes nggih, Bu? Tapi imun kita itu akan bagus. Sistem imun kita akan bagus. Nah, mengurangi peradangan. Kemudian meningkatkan fungsi otak dan membantu meningkatkan kesehatan imun. Jadi fungsi puasa secara kesehatan, makanya tadi dikatakan bahwa puasa itu memurnikan sel-sel di dalam tubuh termasuk sel otak itu karena menghentikan pencernaan yang biasanya berproses 14 sampai 18 jam. Dan ini yang berefek kepada kita, mungkin duduk itu mesti jadinya ngantuk. Tapi kalau tengah hari kok ditidur-tidurkan kok ya ora matane kok ya ora merem gitu. Oh, karena ngeleh niku nggih. Ya, tengah hari karena ngeleh. Nah, kemudian Bapak Ibu, manfaat dari puasa itu mengendalikan marah. Nah, cara kerjanya begini Bapak Ibu. Ini saya ringkeskan. Jadi puasa itu mengendalikan marah atau sebenarnya ini mengendalikan emosi. Ini ada beberapa pengaruh hormon dan neurotransmitter. Ini harusnya ilmunya orang sebelahnya Pak Budi ini. Orang kedokteran. Jadi ada perubahan hormon. Ya, hormonnya disebut hormon neurotransmitter ya. Nah, seperti adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Nah, ini puasa ini menurunkan kadar kortisol, hormon stres
stres. Jadi hormon jenengan kadang-kadang kita itu kan tegang gitu teh. Gitu, gembrungsung, gitu. Nah, ini dengan poso gitu ya, itu yang stresor itu jadi kita bisa jaminan dari ilmu kedokteran jadi menjadi enggak gembrungsung. Jadi stres kita itu dikurangi dengan poso menika. Nah, kemudian ada penurunan kadar kortisol dan dapat membantu mengurangi reaktivitas emosional dan mengendalikan respon terhadap situasi yang menimbulkan kemarahan. Jadi meskipun ada yang menimbulkan ada stimulus ya, stimulus itu apa Pak? Rangsangan, apa itu ora meneng itu rangsangan ngono. Nah, dia ada stimulus yang menjadikan kita pingine menesu, tapi karena dengan puasa ini kita sendiri bisa mengendalikan. Nah, kemudian yang kedua urutan di sini dari puasa itu ada pengaturan serotonin, ya. Ya, serotonin ini terkait dengan suasana hati dan emosi. Nah, peningkatan serotonin membantu meningkatkan perasaan kesejahteraan dan mengurangi kecenderungan untuk beraksi secara emosional termasuk emosi marah. Karena emosi itu banyak, ada emosi takut, senang itu emosi Bapak Ibu. Tapi ini bisa mengendalikan emosi marah. Nah, yang ketiga, pengendalian diri dan kesadaran. Di sini dari puasa itu seseorang menjadi lebih sadar akan perasaan marah dan belajar menganalisis emosinya. Wah aku lagi poso iki gitu ya. Nek nesu kan posoku jadi mboten batal, tapi enggak sempurna. Apalagi ini baru marah, kalau apalagi marah. Padahal iya. Kalau maca medsos itu jadinya pingin marah-marah ya, apalagi habis pemilu kemarin kan marah-marah ya. Apalagi kubunya yang kalah kan begitu ya. Oke. Kemudian pembentukan kebiasaan positif, yaitu membentuk kebiasaan positif dalam mengelola emosi dan merespon dengan lebih tenang terhadap situasi yang menantang, kemudian mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi seperti marah. Dan yang terakhir ada efek psikologis spiritual, yaitu membawa perasaan damai. Jadi spiritual itu apa Bapak Ibu? Spiritualitas itu iya. Orang itu saged memaknai apa yang dilakukan, gitu ya. Nah, ini sehingga nanti ada kedamaian batin yang dapat mengurangi kecenderungan untuk marah. Nah, agar menjadi pengendalian emosi, maka puasa harus dijalankan dengan tunan. Ya. Puasanya harus dengan tunan. Makanya mengapa harus mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur itu dalam upaya agar puasa kita itu sempurna. Agar tadi dari sisi psikologis dua hal menika bisa secara sempurna kita peroleh. Berarti Bapak Ibu sedaya kita berpuasa menika sebenarnya kepentingannya bukan sama Allah ya. Ya, tidak hanya sama Allah, tidak hanya berhubungan terkait dengan kedekatan kita sama Allah, tetapi juga kepentingannya diri kita. Ya. Kalau pingin umur panjang berarti banyak-banyak poso. Nah, banyak poso kok setahun jadi poso terus. Mboten. Nah, maka Bapak Ibu ada penyakit mental gitu yang bisa disembuhkan oleh puasa gitu ya. Dari penyakit mungkin yang penyakit ini ya bisa penyakit fobia itu takut itu bisa dengan puasa. Jadi fobia ini biasanya tidak rasional gitu ya. Orang-orang berpikir tidak rasionalistik.
Itu bisa disembuhkan dengan puasa. Nah, seperti itu bagian nanti, karena kalau fobia yang sudah fobia akut itu bisa ke gangguan jiwa. Mungkin awal-awal kecil gitu ya, wedi apa misalnya fobia nih. Ular, nek ular masih ini Pak, wedi boyo itu kan masih rasional gitu kan. Apalagi sama buaya darat gitu ya. Ya. Nah, yang kedua ini obsesi, ini kurang I. Ya, corak pikiran yang sifatnya terpaku dan berulang kali muncul. Nah, ini bisa dihilangkan dengan puasa. Jangan-jangan Bapak Ibu sering terobsesi. Wah, membayangkan jadi wong sugih, ya kan? Omahe gedong magrong-magrong, ya, dihiasi oleh ngimpi gitu ya, terobsesi. Bayangannya itu. Bayangke gitu, wes piye cara nek entuk duwe bojo loro. Nah, itu terobsesi. Nah, yang ketiga kompulasi namanya, yaitu pola tindakan atau perbuatan yang diulang-ulang. Ini ada loh Bapak Ibu. Dan beberapa terjadi. Dan bahaya kalau jadi imam. Salah satu contohnya pernah saya mengikuti jamaah yang kemudian imamnya ini memiliki penyakit kompulasi. Apa? Jadi merasa ada orang yang wudu, saya kok kayaknya batal, wudu mana? Nah gitu. Akhirnya wudu mana? Bersolat Allahu Akbar, wudu mana? Nah kalau jadi imam bahaya. Gitu. Jamaah pipo nek niku jadi imam, ini kompulasi. Iya. Karena dari yang dilakukan ketika berpuasa sebenarnya diambil dari sini, kok penyakit-penyakit ini bisa disembuhkan, karena di puasa itu ada pendidikan pelatihan kedisiplinan. Ya. Kemudian penyakit-penyakit hati ini, riya, pamer gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ada hasad, dengki, rakus, was-was, berbicara atau berperilaku berlebihan. Ini ada hal yang perlu saya sampaikan, mungkin tidak konteks dengan puasa ya. Tetapi ini pengalaman dengan kondisi global yang Bapak Ibu semuanya itu hampir semuanya pegang HP, dan saya pernah menyampaikan satu kegiatan sosialisasi ini sekarang di HP, dan mungkin saya sampai ngelus dodo Bapak Ibu. Jadi ada bapak-bapak mengaku begitu. Putranya itu usia kelas 5 SD. Suatu saat beliau tuh ditagih orang datang ke rumah nagih. Ada tagihan sejumlah 2.700.000 kalau nggak salah. 2.700.000. Karena saat itu kula niku sosialisasi tentang hasil penelitian hubungan antara penggunaan teknologi dengan perilaku konsumtif. Nah, bapaknya karena nggak punya, bingung nih. Kok iso 2.700.000 loh. Dan bahkan saya pernah membaca lagi, ada anak TK Bapak Ibu. Anak usia TK, ibunya ditagih juga oleh orang yang datang ke rumah. Lah ini kok disebut dengan pinjaman online. Lagi marah Bapak Ibu. Pinjaman online. Ini terkait dengan ini. Perilaku berlebihan. Consumptive behavior, perilaku konsumtif itu masuk perilaku yang berlebihan. Dan ini bisa terjadi di kita. Nah, mungkin pemahaman kepada nanti putra-putranya, kepada diri kita masing-masing, karena bukain napa saniki niku promosi napa melih Ramadan. Nah, promosinya diskon. Ya kan? Iya kan? Harga murah.
Nah, ini tergoda, apalagi mungkin paparan di ini tampilannya bagus-bagus, merah, kuning, hijau, bajunya bagus-bagus misalnya. Itu baru yang berupa baju Bapak Ibu. Dan kemarin berapa minggu yang lalu ya, saya itu ditangisi mahasiswa. Ditangisi mahasiswa, katanya dulu minjam yang disebut dengan alat bantunya di HP panjenengan itu ada yang disebut dengan paylater. Iya. Ye. Nah, pokoknya itu paylater tuh bisa di Shopee ada, itu kebetulan dia di Shopee, pakai Shopee, payletternya Shopee. Jadi di situ ada fasilitas pinjam duit. Gitu. Sebenarnya ini bentuk rentenir yang berupa online. Nah, ini yang harus disadari oleh kita semuanya. Nangis-nangis awal mula katanya pinjam uang itu 3 juta. 3 juta bilangnya untuk bayar SPP, ngomongnya gitu ya. Tapi nggak tahu juga gitu bayar. Nah, sekarang tagihannya selama 4 bulan, tagihannya pinten Bapak Ibu? 12 juta. Nah ini mungkin nanti dipesankan kepada putra-putranya, kepada diri kita, ya bagaimana kearifan menggunakan media sosial. Ya, medsos karena kemudahan ada di fasilitas kita. Tetapi kemudian kalau kita tidak bijaksana, putra-putri kita tidak bijaksana, bisa saja kemudian memberatkan. Nah, akhirnya nangis-nangis. Nah, ternyata tambah lagi nangis-nangisnya tidak hanya karena pinjaman payletternya. Nah, ketika minjam payletter itu minjamnya bersama pacarnya. Nah, sama pacarnya sekarang diputus. Yang jadi kemudian beban pada dirinya karena menggunakan nama yang perempuannya. Nah, judek. Gitu. Nah, dan ini Bapak Ibu terjadi pada pada kita semuanya, dan mungkin ini menjadi tugas kita Pak Budi paling tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena HP tersampaikan tetapi gaya hidup anak-anak kita itu mungkin berbeda dengan kita. Kalau dulu misalnya pakaian punya berapa itu cukup. Sekarang gaya hidup misalnya ada acara ulang tahun sudah ke sana. Nah, kalau tidak ulang tahun nanti padahal mungkin kondisi keluarga tidak banyak duit. Nah, jadi yang seperti itu. Mungkin ini lepas dari menikah nggih. Tapi dengan kita berpuasa sebenarnya bisa mengekang dari perilaku-perilaku yang berlebihan di dalam diri kita. Ini berangkat dari kemarin ngisi di Sonora juga ada yang mengeluh ternyata. Saya ngisi di Sonora tuh ada yang tanya juga, karena memang topiknya puasa dan perilaku konsumtif, ada yang tanya. Gitu, dari ibu-ibu di Bantul gitu. Ini jadi ini perhatian untuk kita semuanya. Ini sampai jam berapa Pak Budi? Sampai jam 12. Loh, amalnya kan jadi banyak ya. Tapi mulut saya yang poso tenan ini. Nah. Mudah-mudahan tinggal berapa slide, kok masih banyak slide-nya ya. Nah, ini aja mungkin yang terakhir. Nah, dalam konteks psikologi tadi ya, puasa meningkatkan kualitas spiritual, dan sebenarnya kalau dikaji gitu ya dalam ranah psikologi itu ada 3. Ada spiritualitas, ada emosional, dan ada intelektual. Nah, untuk yang emosional ini sebenarnya juga dari puasa juga ada implikasi ke emosional, juga ada implikasi ke yang ini belum saya dapatkan, yang intelektual belum ada saya dapatkan ya, saya belum membaca yang kaitannya, tapi ada satu saya belum baca secara ini.
bahwa puasa itu akan membuka tabir otak kita gitu. Nanti mungkin ahli kedokteran, mungkin kapan-kapan ahli yang kalau psikologi yang faal gitu ya, psikologi faal, atau mungkin orang-orang kesehatan yang bisa menjelaskan mengapa rasionalnya kok otak itu bisa lebih cerdas bagi orang-orang yang menjalankan puasa gitu ya. Ini enggak usah saya. Tapi yang penting di sini Bapak Ibu, ada dua yang ingin saya sampaikan, yang spiritualitas dan emosional. Jadi dalam konteks spiritualitas, puasa itu orang itu akan menemukan arti dan tujuan hidup dari berpuasa. Makanya dari beberapa ustadz tadi ya, niat yang kita awali di puasa kita gitu ya, maka di sini kita harus kemudian akan menemukan arti dan tujuan dari kita berpuasa. Nah, makanya sekarang ditanya kepada diri kita, mumpung puasanya masih berapa hari? Ibu-ibu, bapak-bapak, tujuannya poso nggih napa? Pak Nandar poso nggih napa to, Pak? Karena itu yang akan dituju nggih. Karena itu yang akan dituju kalau puasanya niatnya misalnya. Napa? Oh, diet. Berarti entuke nanti mung diet. Berarti kalau posone mung diet, berarti nanti kalau buka tak kurangi manganane. Gitu? Nah. Kaitannya dengan makanan kan kalau diet gitu. Nah. Wonten mulai posone napa jenengan tujuan Ibu? Tadi diet, jujur. Ya. Nek Mas Larman apa nih Mas Larman? Nah, ini jadi kita berbuat, kita akan bisa menemukan arti dan tujuan itu kalau niatnya benar. Maka ridho ya, lillahi ta'ala. Niat karena ridho Gusti Allah. Nah, itu ya. Jadi nanti arahnya ke sana semuanya. Maka tidak hanya diet Pak nanti puasanya. Tapi menjalankan tuntunan. Lah kalau niatnya memang karena Allah Ta'ala, rangkaian puasa akan dilakukan. Nah kemudian kalau dapatnya saya bisa diet, jantungnya bisa sehat, itu implikasi dari kita. Nek niate puasa ora bener nanti yo tadi ngurumpi itu kan. Nah, tapi guyu-guyu sithik ya boleh Pak. Nanti ditanya kok meneng wae to poso ya. Wah. Kemudian yang selanjutnya menyadari kemampuan sumber dan kekuatan diri. Nah, sekarang salah satunya mungkin bisa ngecek kekuatan badan kita tuh sampai berapa ini. Misal gitu ya, ada kayak saya ini punya emah. Jadi sering kalau sudah stres itu enggak enak makan, enggak ada rasa lapar gitu. Iya, enggak ada rasa lapar. Jadi makan itu karena memang ya harus saya makan, kesadaran diri saya. Ini bisa ngecek kekuatan Bapak Ibu badannya mana yang sakit, bisa dicek kalau puasa. Tapi biasanya kalau poso itu biasanya malah hilang. Karena disiplin tadi Bapak Ibu. Makanya kalau buka itu banyak-banyak kan juga enggak banyak kan, enggak bisa kan Pak. Wong minum sak gelas, mangan apa iki wis apa namanya? Gitu. Oke. Enggak kayak hari-hari biasa. Jadi lebih bisa dikendalikan. Jadi ini akan menyadari kemampuan kita.
Yang kedua mungkin menyadari kita itu kalau misalnya ini kan kemampuan pinginnya sedekah kan oke misalnya gitu ya. Sedekah itu kan bagusnya banyak ikhlas. Nah, kemampuan kita seberapa ini diukur ini. Dan diukur keikhlasan kita ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian fleksibel dan adaptif. Apa nih kaitan spiritualitas. Jadi nanti kalau orang berpuasa ini akan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi. Gitu. Kondisi lagi nggak punya bisa menyesuaikan gitu ya. Orang boten stres amat gitu ya karena pernah merasa ngeleh, lapar. Nah, gitu. Kemudian keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini rangkaian peribadahan kita puasa ditambah dengan rangkaian peribadahan yang lain. Nah, niki pun pinten pun sudah dapat berapa juz ngajinya? Oh, saya jawabannya juz S. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mungkin karena biasanya mata gitu ya. Nah, seperti ini sebenarnya sudah baca Al-Qur'an Bapak Ibu. Gitu. Pengertiannya kalau yang wah saya enggak nanti pesimis, saya sudah sepuh enggak bisa, latihannya sudah kelewat gitu ya baca Al-Qur'an. Nah, mungkin ya solusinya dengan seperti ini insya Allah menjadi amal ibu bapak panjenengan semuanya. Nah, kalau ini dilakukan Bapak Ibu, spiritualitas kita lakukan, maka akan terjadi keselarasan, keharmonisan antara dunia luar dengan dunia yang ada di dalam diri kita. Maka akan menjawab dan mendapatkan kekuatan ketika kita menghadapi stres gitu ya. Ketika kita mengalami penyakit fisik, bahkan ketika akan menghadapi kematian. Insya Allah kita akan siap. Nggih, insya Allah nggih. Yang kedua, Bapak Ibu yang terakhir tidak saya jelaskan. Yang kedua, mengenali emosi diri. Nah, sering-sering marah termasuk saya. Nesu-nesu. Ya. Nah, dengan puasa ini bisa mengendalikan emosi. Kemudian bisa memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, apalagi rangkaian peribadahan puasa ada sedekah, memperbanyak sedekah sehingga bisa mengenali emosi orang lain. Orang lain ini kan emosi di sini bisa empati masalahnya. Orang ini seneng atau enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau ini berimplikasi pada membina hubungan, kemudian melepaskan emosi negatif. Makanya kalau di teori psikologi itu ada yang disebut dengan meditasi, meditasi. Dan mungkin kalau kita praktekkan, nah bentuknya itu dengan bentuk dzikir. Nah, kan diperbanyak puasa itu salah satunya nanti apalagi 10 hari terakhir ya untuk melakukan iktikaf. Nah, iktikaf itu dalam upaya untuk tadi melepaskan emosi negatif. Jadi Bapak Ibu susah dikatarsiskan, ditokke kabeh gitu ya. Aku lagi sedih, anakku kok ya ora lulus misalnya gitu. Kok aku yo anake ora duwe bojo gitu ya misalnya gitu. Waduh anakku piye misalnya gitu ya. Itu bisa dikatarsis semuanya, nanti Bapak Ibu itu hilang. Karena kalau dalam ilmu psikologi ada masalah itu tidak harus diselesaikan dengan pertolongan orang lain, tetapi diselesaikan dengan dirinya sendiri. Jadi salah satunya dengan melakukan katarsis tadi. Jadi akan hilang, nanti pagi-pagi itu akan plong itu kalau jenengan semuanya. Nggih? Jadi akan plong, mungkin malam-malam sudah menangis begitu ya. Menangisnya tidak di orang lain, kalau nangis Allah apa gitu, kalau di hadapan orang lain wong ngono wae kok nangis gitu ya. Nah, kalau di hadapan Gusti Allah enggak ada yang akan ngelokke seperti itu dan enggak ada orang yang tahu begitu ya. Nah, ini salah satunya nanti di iktikaf 10. Waduh, nanti hanya menganjurkan 10 hari terakhir. Jadi mulai sekarang karena
Bapak Ibu sudah mempersiapkan, memperbanyak dzikir sehingga nanti dari puasa ini menjadikan katarsis kita dari emosi-emosi yang negatif. Kalau emosi kita negatif dilebur Bapak Ibu, insya Allah perasaan kita menjadi tenang. Kalau kita mau berperilaku menjadi jelas menyelesaikan kalau ada masalah dan mengambil keputusannya itu sudah sesuai pertimbangan pikiran, pertimbangan perasaan dan pertimbangan spiritualitas kita semuanya. Mungkin menika ingkang saged kawula aturaken mboten enggak sampai jam 12 nggih. Jadi sudah 1/4 jam ternyata Pak Budi lebih. Nah, nggih mekaten ingkang kawula aturaken mugi-mugi ada manfaat untuk kita semuanya. Bukan berarti saya paling pinter, ini juga sama-sama belajar, mengingatkan diri kita kepada diri saya juga, kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini sebenarnya terjemahan dari kalau di surat Al-Baqarah 183 itu kan la'alakum takun. Bisa pengertian takwa kan salah satunya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, ini terjemahannya kalau dalam konteks psikologi. Ini psikologi juga masih banyak lagi nanti hal-hal yang lain lagi. Karena ini psikologinya kaitan dengan psikologi spiritualitas, psikologi positif. Nanti kalau psikologi yang lain mungkin kajiannya akan lebih beda lagi. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.